Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Gilang Permadi sebagai moderator. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan mempresentasikan modul 2 Single Area SPF V2 Configuration. Nah, dengan saya sendiri dan rekan saya. Saya Naufal Afalan Hafiz dengan NPM 24782088. Saya Intan Nabila dengan NPM 24782077. Saya Davin Radian dengan NPM 24782084. Dan dengan saya Nazir Shini Gumilang dengan NPM 24782024. Nah, di sini kami akan menjelaskan dari poin 2.0 dulu. Oke, silakan yang ingin menjelaskan. Oke, jadi di sini kita langsung masuk saja di bagian 2.0.1 yaitu while solve attack this module. Nah, di sini tuh pada bagian 2.0.1 ini dijelaskan alasan mengapa kita itu perlu mempelajari modul ini. Nah, terus OSPF itu sangat berguna dalam jaringan karena protokol ini dirancang untuk mencari jalur tercepat dan terbaik yang tersedia. Selain itu, OSPF juga dapat membantu membuat jaringan menjadi lebih stabil dan mudah dikelola. Nah, terus kita lanjut ke 2.0.2 yaitu what will I learn to do in this module. Nah, jadi pada bagian 2.0.2 ini dijelaskan tujuan pembelajaran dari modul ini yaitu single area OSPF V2 configuration. Tujuan utama dari modul ini adalah agar kita mampu mengimplementasikan OSPF V2 dalam satu area, baik pada jaringan point to point maupun pada jaringan broadcast multi access. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan dipelajari itu dalam modul ini, yaitu ada pertama kita tuh mempelajari OSPF router ID, yaitu cara mengkonfigurasi identitas router dalam OSPF V2. Terus yang kedua ini ada point to point OSPF network. Nah, jadi yaitu konfigurasi OSPF V2 pada jaringan point to point. Terus yang ketiga ini ada multi access OSPF network. Nah, yaitu cara mengatur OSPF pada jaringan multi access termasuk pengaturan prioritas interface untuk mempengaruhi pemilihan DR dan BDR. Terus yang keempat itu ada modify single area OSPF, yaitu cara melakukan perubahan konfigurasi agar operasi OSPF V2 itu dapat berjalan sesuai kebutuhan jaringan. Yang kelima itu ada default route propagation, yaitu mengkonfigurasi OSPF agar dapat menyebarkan default route ke router lain. Nah, dan yang keenam ini ada verify single area OSPF V2, yaitu cara memverifikasi apakah implementasi OSPF V2 sudah berjalan dengan benar. Oke. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke 2.1 bagian 2.1.1 ya. OSPF reference topology. Nah, to get started, untuk memulai, this topic discuss the foundation on which OSPF based its entire process ya. Jadi topik ini mendiskusikan di 2.1 ini, topik ini mendiskusikan seluruh mendiskusikan OSPF ya, mendiskusikan dasarnya OSPF ini prosesnya itu bagaimana gitu. Nah, ini ada dasarnya yaitu router ID gitu. Nah, kita lanjut ke 2.1.2. Baik dulu ke atas tadi. Sorry, kembali ke atas. 2.1.1 ya. Nah, ini adalah referensi topologi. Nah, ini adalah referensi topologi yang akan digunakan ya untuk 2.1 ini.
Referensinya ada seperti ini, ada 3 router ya, masing-masing terhubung membentuk 3, dan yang router 2 ini terhubung ke internet. Oke, lanjut ke bawah. Oke, sekarang kita ada di poin 2.1.2 router configuration model for OSPF. Nah, di sini kita akan menggunakan OSPF versi 2, mengkonfigurasi OSPF versi 2. Nah, OSPF versi 2 itu diaktifkan, di-enable using the router OSPF process ID. Gunakan statement router OSPF lalu proses ID-nya. Kalau kita lihat di konfigurasi ini, itu proses ID-nya 10 ya. Nah, jadi router OSPF lalu proses ID-nya. Nah, proses ID ini jadi kita menentukan proses ID ini sebenarnya bebas saja, yaitu dari angka 1 sampai 65.535. Nah, ini adalah net admin-nya yang mengkonfigurasinya. Kita lanjut ke bawah, router IDs. Router ID, enggak router ID. 2.1.3. Nah, oke. Nah, jadi di 2.1.3 ID ya. Jadi apa sih itu router ID gitu kan? An OSPF router ID is a 32-bit value gitu. Jadi router ID ini adalah bit value ya, 32 bit value yang direpresentasikan sebagai IP versi 4 gitu. Jadi router ID itu nanti bentuknya itu IP versi 4 gitu. Misal kayak 1.1.1.1 gitu kan. Nah, ini digunakan, router ID ini digunakan untuk mengidentifikasi router OSPF secara unik gitu. Jadi nanti setiap router OSPF itu pasti beda-beda router ID-nya gitu kan. Ya, kita oke, ini yang ini dulu ya. 2.1.4 ya, kita lanjut ke 2.1.4. Di sini adalah router ID order of precedence. Nah, tadi kan kita membahas apa sih itu router ID gitu kan. Nah, sekarang kita membahas bagaimana router ID ini ditentukan. But how does the router determine the router ID? Bagaimana router menentukan router ID-nya sendiri gitu kan. Nah, jadi kita bisa langsung saja ke yang itu, yang ke bawah itu, pin. Yang ke grafiknya itu. Nah, jadi ke grafik kebagan ya, namanya. Nah, jadi di sini enggak bagan, benar atas. Nah, itu oke, stop. Nah, jadi di sini router itu ditentukan dengan cara seperti ini. Yang pertama itu bisa ditentukan secara manual, secara eksplisit oleh netadmin gitu. Nah, tapi kalau tidak ditentukan secara eksplisit oleh netadmin, maka router akan menentukan ID-nya sendiri gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan router ID explicit configured, ya dia akan menggunakan itu sebagai router ID. Tapi jika tidak, apakah IP versi 4 loopback interface ya. Jika interface loopback ini sudah dikonfigurasi dengan IP, maka itu yang akan digunakan sebagai router ID gitu. Jika tidak, ke bawah, sedikit ke bawah. Oke. Jika tidak, dia akan menggunakan IP 4 yang terkonfigurasi, tapi yang value-nya itu paling tinggi ya, yang angkanya paling tinggi. Misal kalau di IP versi 4 itu dia akan menggunakan IP 2.25 253 atau 254 sebenarnya. 255 itu kan broadcast, jadi dia bakal pakai 254. Nah, jadi seperti itu cara menentukan. Jadi seperti itu router itu menentukan router ID jika tidak dikonfigurasi gitu. Lanjut ke bawah 2.1.5. Nah, di sini configure a loopback interface as the router ID gitu. Jadi ini adalah bagaimana cara mengkonfigurasi loopback interface sebagai router ID. Kita langsung saja coba kita lihat ke konfigurasinya bawah. Oke. Nah, seperti itu konfigurasinya ya. Bisa dilihat
Jika ingin menggunakan interface loopback sebagai router ID, kita bisa mengkonfigurasi saja. Cuman konfigurasi aja interface loopback-nya itu. Maka dia akan otomatis menjadi router ID gitu. Kalau kita lihat di sini interface loopback 1, lalu IP address, kita masuk dulu kayak ke konfigurasi interface loopback-nya, lalu dikonfigurasi IP address-nya. Nah, jika sudah, coba dicek gitu. So IP protocols include router ID gitu. Nah, jika di router ID itu sama dengan interface loopback, maka dia berhasil dikonfigurasi. Nah, gitu. Lanjut ke bawah 2.1.6. Oke, di 2.1.6 ini adalah explicitly configure a router ID gitu. Ini adalah bagaimana cara menentukan router ID secara manual, secara eksplisit gitu kan. Nah, kalau kita lihat ke topologi, scroll ke topologi, oke. Nah, kalau kita lihat di topologi di sini ditentukan ya secara manual router ID-nya dari router 1.1.1.1.1, router 2, 2.2.2, router 3, 3.3.3.3 gitu. Nah, kita ke bawah, lanjut, langsung aja ke konfigurasinya. Scroll ke bawah, oke, nah stop. Nah, begitu cara mengkonfigurasinya itu seperti ini ya. Jika ingin mengkonfigurasi router ID secara manual, bisa langsung saja kita ke menu ini ya, bukan menu sih, kayak masuk ke pengaturan, masuk ke konfigurasinya router OSPF gitu. Jadi router OSPF, router ID-nya, proses ID-nya berapa, oke. Langsung tentukan saja router ID, berapa ID-nya begitu. Jika sudah, bisa dicek menggunakan show ID protokol ya. Type include router ID gitu. Langsung saja, lanjut ke bawah, modify router ID. Nah, di 2.7 ini sesuai namanya ya, di sini kita juga bisa, misal kita salah nih menentukan router ID, ternyata keliru, tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, di situ kita juga bisa merubah modifikasi router ID gitu. Jadi router ID itu nggak permanen gitu, bisa di override gitu, jadi timpah. Langsung saja pin ke konfigurasinya, kita lihat konfigurasinya. Oke, di sini. Nah, caranya itu ya seperti ini. Misal kita menentukan nih, router ID nih sudah menentukan 10.10.1.1 gitu kan. Nah, ternyata salah. Oke. Kita di sini ingin berubah menjadi router ID 1.1.1. Nah, di situ kita bisa langsung saja masuk ke konfigurasinya OSPF ya, router OSPF dengan proses ID yang sudah ditentukan gitu kan ya. Lalu langsung aja di override gitu, langsung ditimpa aja, langsung kita konfigurasi lagi gitu. Tinggal ditimpa aja router ID 1.1.1 gitu. Nah, nanti dia akan mengeluarkan pesan ya kan. Mengeluarkan pesan apakah, karena kalau kita mengubah router ID ya, itu dia akan mereset seluruh proses OSPF yang sudah berjalan. Nah, maka dia di sini konfirmasi nih apakah si NetAdmin ini ingin mereset seluruh prosesnya gitu. Nah, jika iya, maka klik di nanti dia akan reset semua proses OSPF-nya gitu. Lalu jika di show IP protokol pasti dia sudah berubah, IP-nya berubah gitu. Router ID-nya pasti berubah gitu. Lanjut ke 2.1.8. Oh, ini syntax checker ya, langsung saja show all gitu, show all. Klik show all. Nah, ini adalah kumpulan sintak-sintak yang digunakan untuk konfigurasi OSPF gitu kan. Jadi di sini adalah kumpulan sintaknya gitu, bisa dilihat. Ya. Oke, jadi ya mungkin 2.1 cukup segitu saja, dilanjutkan oleh rekan saya yang lain 2.2.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan bagian 2 point to point OSPF network. Nah, pada poin yang ini kita fokus pertama adalah bagaimana cara memberitahu router untuk memulai atau mengiklankan jaringan menggunakan OSPF. Nah, pada subbagian 2.2.1 udah. Nah, the network command syntax itu kita menggunakan metode klasik yaitu perintah network dan komponen krusial dalam perintah yang akan dibahas di 2.2. Di sini kan ada yang the network command syntax ya. Di sini ada network address wildcard mask area ID itu untuk melihat network address yang menggunakan wildcard mask. Lanjut pin ke bawah. Oke. Nah, lanjut ke 2.2. Oke. Nah, pada 2.2 ini the wildcard mask itu bertindak sebagai filter binner atau kebalikan dari subnet mask untuk memberitahu router bit IP mana yang harus diperiksa secara kecocokannya. Setelah memahami teorinya, kita bisa menguji logika pemilteran ini lewat kuis interaktif di sub 2.2.3. Nah, oke, lihat gambarnya Dapin. Nah, untuk subnet mask itu dia kan 2.2.5. Nah, sedangkan yang wildcard mask itu dia adalah hasil dari 2.2.2.2.2.55, 2.55 itu adalah hasil dari subnet mask yang wildcard mask, nilai wildcard masknya. Coba ke costing wildcard mask yang for slice 26 itu. Nah, ini juga hasil dari penjumlahan subnet mask tersebut gitu kan, hasil pengurangan atau penjumlahan dari subnet mask tersebut. Oke, next Dapin ke 2.2.3. Nah, di sini ini adalah untuk mengecek understanding dari the wildcard masknya. Nah, coba lihat show me itu Dapin. Nah, ini kan di sini ada network, subnet dan hostnya. Itu ada 10.0.0.0/8. Nah, sedangkan angka desimal subnet masknya ada 255.0.0 dan titik 0. Sedangkan di sini wildcard masknya ada 0.255.255.255. Oke, next. Nah, di sini 2.2.4 yaitu configure OSPF using the network command. Nah, di sini kita belajar memasukkan perintah tersebut di bawah mode konfigurasi OSPF yaitu root OSPF. Nah, di sini kita mendefinisikan network address lokal atau menghitung wildcard masknya dan mengaitkan ke area OSPF tertentu. Dalam hal ini, single area OSPF bisa menggunakan area 0. Nah, area 0 yang di sini. Oke. Nah, oke, lanjut ke bawah. Nah, di sini ada kode root OSPF 10. Ini kita untuk memasukkan network baru itu dengan area 0. Di sini kan ada network 10.10.1.0, terus 0.0.0.255 area 0. Dan yang bawah menyesuaikan. Nah, lanjut ke 2.2.5. Di sini di sini ada sintaks checker atau configure R2 dan R3 using the network command. Di bagian ini simulator interaktif ini akan kita ditantang untuk mengaktifkan perintah routing OSPF yang tepat pada router 2 dan router 3 agar seluruh jaringan saling terhubung. Coba agak geser ke bawah pin. Nah, itu show all juga. Nah, di sini kita akan memasukkan kode router OSPF 10 dan router ID-nya itu 2.2.2.2 itu untuk root 2. Nah, ke bawah lagi Tapin. Nah, ini untuk router 2 itu kode networknya dengan single area 0. Coba ke bawah lagi. Nah, untuk router 3 itu hampir sama, cuman bedanya dia router OSPF-nya 10 dan router ID-nya 3.3.3.3.3. Oke, ke bawah. Nah, ini ada network dan single area network-nya. Oke, ke bawah lagi.
Next ke 2.2.6. Nah, di 2.2.6 dan 2.2.7 ini kita akan melihat perbandingan sintak yang masuk ke interface dengan nama interface lalu mengetikkan IP OSPF dan proses ID-nya. Nah, untuk 2.2.6 ini adalah configure OSPF using the IP OSPF command, itu menghitung wheel chart mask dengan terkadang rawan salah ketika ketik human error. Oleh karena itu ada cara alternatif yang jauh lebih bersih dan langsung tertuju pada target. Nah, kita masuk langsung ke mode konfigurasi interface fisik routernya. Di sini kan setelah kita masukkan router OSPF-nya, di sini kita masukkan networknya. Di sini kita akan masukkan juga IP OSPF dan proses ID-nya dengan area 0 tadi sesuai yang di atas dengan interface Gigabit Ethernet 0 slide 1. Nah, dengan memasukkan juga interface loopback 0. Nah, sederhananya kayak tanpa perlu pusing memikirkan network address maupun wheel chart mask, kita bisa mempraktikkan otomatis konfigurasi ini untuk router 2 dan router 3. Nah, kita lihat 2.2.7. Nah, bisa di show all, ini syntax checkernya. Nah, di sini ada interface LO 0 atau loopback 0, dan di sini ada IP OSPF 10 area 0, terus interface dia menggunakan Giga Ethernet 0/0/0 dan IP OSPF 10 area 0. Nah, di sini juga dia menggunakan interface Giga Ethernet-nya 0.0.1 bukan hanya 0.0, dan IP OSPF-nya ada 10 area network. Nah, lanjut ke 2.2.8. Nah, di sini ada passive interface. Nah, interface ini kita diperkenalkan dengan sebuah masalah secara default. Saat OSPF aktif di suatu interface, ia akan terus mengirimkan paket multicast, yaitu hello, kan? Multicast hello. Nah, jika interface itu mengarah ke switch atau LAN tempat komputer karyawan berada, hal ini membuang-buang bandwidth dan berbahaya jika ada pihak tidak bertanggung jawab terhadap yang menyadap paket OSPF tersebut, gitu kan. Nah, oke, kita lihat area nolnya. Nah, di sini ada area nolnya. Kita lanjut ke solusinya ada di subbab 2.2.9. 2.2.9. Nah, di sini ada configure passive interface. Nah, melalui perintah passive interface, di sini kan ada passive interface loopback 0. Nah, router akan tetap mengiklankan sebuah segmen jaringan LAN tersebut ke router. Nah, ke router tetangga, namun berhenti menggunakan atau mengirimkan paket hello ke arah user, dan silakan coba kombinasikan coba kita lihat kombinasinya ada di 2.2.10. Coba pin. Coba show all. Nah, di sini untuk passive interface-nya loopback 0 dan langsung di-end kan. Ya, karena dia akan berhenti mengirimkan paket hello ke arah user dengan segmen jaringan LAN ke router tetangga tadi. Coba ke 2.2.11. Nah, di sini OSPF point-to-point network. Nah, pada jaringan point-to-point, seperti koneksi langsung antar dua router via link serial atau kabel Ethernet, langsung ke OSPF bertingkah laku cerdas, gitu kan. Karena tahu hanya dua perangkat di jalur tersebut. OSPF menghilangkan proses pemilihan DR atau di SiGNet router dan BDR atau backup di SiGNet router. Ini membuat hubungan tetangga atau agensi terbentuk jauh lebih instan. Oke, lanjut ke 2.2.12, Dapin. Nah, loopbacks and point-to-point network, kita juga mempelajari bagaimana OSPF memperlakukan interface loopback secara default. Nah, OSPF akan mengiklankan loopback sebagai host network mask slide 32, yang itu 10.10.1.1 slide 32. Nah, jika kita ingin mengiklankan suatu subnet aslinya di jaringan point-to-point, kita harus menyesuaikan tipe network OSPF-nya secara spesifik. Slide selanjutnya yang 2.2.13.
Nah, itu bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi kali ini, di mana kita akan melanjutkan modul 2.3, yaitu ada Multi-Access OSPF Network. Di sini saya akan menjelaskan dari subbab 2.3.1 SPF Network Types. Jadi, secara keseluruhan, tipe jaringan multi-akses itu merupakan rumus jaringan OSPF yang unik, karena di dalamnya itu terdapat banyak perangkat router yang saling terhubung. Nah, namun hanya ada satu router yang terpilih yang bertindak penuh untuk mengontrol distribusi link state advertisement atau LSA. Jalur kontrol itu ditentukan secara sistematis oleh administrator jaringan. Nah, tipe jaringan itu berbeda dengan model point-to-point yang langsung menghubungkan dua router. Contoh paling umum dari broadcast multi-access network, yaitu jaringan Ethernet LAN, di mana semua perangkat yang berada di dalam satu switch atau segmen broadcast yang sama dapat melihat seluruh lalu lintas frame broadcast dan multicast secara bersamaan. Oke, lanjut subbab 2.3.2 OSPF Design Router. Nah, OSPF ini sengaja merancang mekanisme pemilihan desain router atau DR dan backup desain router atau BDR sebagai solusi mustahil untuk mengelola jumlah hubungan ketetanggaan adjacency serta menekankan banjir informasi routing di dalam segmen multi-akses. Nah, router yang terpilih itu sebagai DR mengemban tanggung jawab utama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan kembali LSA yang dikirim. Diterima menggunakan alamat multi-akses IPv4 yaitu 224.0.0.5 yang ditujukan untuk semua router SPF. Sementara itu, BDR akan dipilih sebagai cadangan mati yang mendengarkan trafik secara pasif dan terus memelihara hubungan ketetanggaan dengan semua perangkat. Jika DR utama berhenti mengirimkan paket hello karena mengalami gangguan, BDR akan langsung mempromosikan dirinya untuk mengambil alih tugas dari DR. Adapun seluruh router lainnya yang tidak memegang kedua jabatan tersebut otomatis dikategorikan sebagai Drudder. Perangkat Drudder ini menggunakan alamat multicast 224.0.0.6 khusus untuk mengirim paket OSPF mereka hanya kepada DR dan BDR saja, sehingga hubungan ketetanggaan penuh adjacencies di segmen itu secara eksekutif hanya dibentuk mengarah pada DR dan BDR. Oke, yang selanjutnya PIN 2.3.3 lihatin topologinya juga. Oke, pada modul ini menyajikan sebuah topologi referensi standar yang digunakan untuk simulasi praktis area 0. Di dalam topologi ini terdapat 3 buah perangkat router, yaitu lihatin topologinya. R1, R2, dan R3 ya, yang saling interkoneksi melalui sebuah jaringan Ethernet multi-access bersama dengan alamat segmennya itu ada 192.168.1.0/24. Nah, masing-masing router itu dikonfigurasi menggunakan interface Gigabit Ethernet 0/0/0 untuk saling berkomunikasi karena seluruh router itu terhubung pada media broadcast yang sama. Nah, OSPF secara otomatis itu menjalankan algoritma pemilihan pengendali. Nah, berdasarkan konfigurasi default awal pada gambar referensi ini, R3 itu sukses terpilih menjadi DR utama karena memiliki router ID tertinggi yaitu 3.3.3.3, disusul oleh R2 dengan router ID kedua tertinggi yaitu 2.2.2.2 yang ditunjuk sebagai BDR, sedangkan R1 dengan router ID 1.1.1.1 harus menempati posisi sebagai router biasa. Oke, lanjut modul berikutnya. Nah, di modul selanjutnya untuk melakukan pembuktian dan verifikasi secara real-time terhadap peran operasional masing-masing router. Yang telah kita bahas di atas, sub 2.3.4 itu menginstruksikan penggunaan perintah command line berbasis interface berupa STO IP OSPF interface. Hasil keluaran itu dari perintah itu dapat kita amati melalui 3 tampilan log CLI perangkat yang ada di bawah tuh. Pertama, pada R1 Drudder, sistem mengeluarkan baris validasi yang menegaskan bahwa R1 sebagai state Drudder.
dengan nilai prioritas default sebesar 1, serta mendeteksi secara akurat bahwa posisi DR dipegang oleh R3 dan BDR oleh R2. Nah, yang kedua, output CLR pada perangkat R2 itu memvalidasi posisinya yang berada pada state BDR dengan nilai prioritas yang sama. Nah, yang ketiga, pembuktian mutlak itu terlihat pada status R3 yang menunjukkan status state DR yang mengkonfirmasi peran utamanya sebagai pengumpul informasi topologi di segmen tersebut. Oke, selanjutnya di subbab berikutnya 2.3.5. Nah, di sini kita akan memetakan peran masing-masing perangkat subbab. Nah, pada subbab ini kita akan memandu untuk memeriksa status hubungan ketetanggaan secara mendetail menggunakan perintah show IP OSPF neighbor. Di dalam modul ini dijelaskan bahwa hubungan tetangga pada jaringan multi-access terbagi menjadi beberapa status spesifik, yaitu full atau drudder yang berarti hubungan penuh antar router biasa. Full DR untuk hubungan penuh langsung ke router utama, dan yang terakhir ada full BDR untuk jalur ke cadangan, serta status 2-way drudder yang merupakan kondisi normal di mana semua router biasa hanya saling bertukar paket hello untuk memastikan perangkat tetap hidup tanpa melakukan sinkronasi tabel rutin penuh demi menghemat beban memori. Nah, hasil verifikasi ini tuh divalidasi oleh 3 dokumen output yang ada di sini nih. Ada R1 yang adjacency, R1 dulu, menunjukkan status ketetanggaan full BDR ke R2 dan full DR ke R3, dan mencatat status full brother ke R1 dan full RDR ke R3. Nah, itulah pokoknya. Nah, selanjutnya ada subbab selanjutnya 2.3.6. Selanjutnya. Oke, Mas, pada subbab berikut ini kita akan mempelajari algoritma dan kriteria berurutan yang digunakan oleh protokol SPF v2 untuk menentukan pemenang dan pemilih DR dan BDR. Nah, kriteria pertama itu yang paling utama dilihat oleh sistem adalah nilai prioritas interface, di mana administrator dapat mengatur angka custom mulai dari 0 hingga 255. Nah, aturan mutlak itu harus diingat adalah jika nilai prioritas suatu interface sengaja diatur ke angka 0, maka router tersebut secara otomatis didiskualifikasi dan tidak akan pernah bisa dipilih menjadi DR maupun BDR. Secara default, seluruh interface broadcast itu memiliki nilai prioritas awal sebesar 1. Apabila nilai prioritasnya antar router seimbang atau sama, maka SPF akan beralih ke kriteria kedua, yaitu memilih router yang memiliki router ID tertinggi. Router ID itu sendiri ditentukan melalui 3 cara berurutan. Yang pertama itu dikonfigurasi secara manual, yang ketiga mengambil alamat IPv4 loop tertinggi atau mengambil alamat IPv4 akses tertinggi pada interface fisik. Modul ini juga menegaskan bahwa proses pemilihan DR dan BDR itu bersifat non-preventif, artinya jika ada router baru dengan ID atau prioritas lebih tinggi masuk ke jaringan setelah pemilihan selesai. Nah, perangkat baru tersebut tidak akan merebut jabatan yang ada pada proses SPF di reset atau perangkat utama mati. Oke, subbab selanjutnya. Nah, pada subbab ini kita akan menganalisis ketahanan jaringan atau high availability ketika terjadi gangguan pada infrastruktur. Secara teoritis, perangkat yang sudah terpilih akan terus menjabat sebagai DR, kecuali jika terjadi 3 peristiwa kritis, yaitu DR mengalami kegagalan fungsi atau mati. Terus proses OSPF pada DR terhenti atau interface multi-access pada DR mengalami kondisi shutdown. Nah, dinamika itu disimulasikan ke dalam 3 skenario visual. Pada skenario pertama, ketika DR utama R3 mengalami kegagalan total, BDR yang aktif secara otomatis dipromosikan oleh sistem jadi DR baru, dan karena posisi BDR kosong, R1 selaku satu-satunya drudder yang tersisa langsung terpilih naik jabatan mengisi posisi BDR yang baru. Nah, pada skenario kedua di yang R3 rejoin net seperti itu, Pin.
Yang kedua, perangkat R3 tuh selesai diperbaiki dan bergabung kembali ke jaringan karena posisi di A dan BDR sudah tersisa oleh R2 dan R1. R3 tidak merebut kembali posisinya, melainkan mengalah menjadi radar biasa demi menjaga stabilitas. Nah, sifat preventif ini diperkuat lagi oleh pada skenario ketiga. Yang ketiga, Pin. Ketika ada router baru bernama R4 masuk ke jaringan dengan router ID tertinggi, yaitu 4.4.4, perangkat R4 tersebut juga akan mengacaukan struktur aktif dan langsung ditempatkan otomatis sebagai radar. Oke, bab selanjutnya, Pin. Nah, di bab selanjutnya di 2.3.8 IP OSPF Priority Comment, kita terdapat lembar dokumen modul menjelaskan bahwa bergantung pada parameter router ID seringkali kurang efisien dan menyulitkan dalam pengelolaan jaringan yang berskala besar. Oleh karena itu, disediakan sebuah perintah manipulasi yang lebih mutlak bernama IP OSPF Priority Value yang dieksekusi langsung di bawah mode konfigurasi interface. Nah, perintah itu memungkinkan administrator itu untuk mengontrol jalannya pemilihan secara presisi dengan memberikan nilai prioritas dari 1 hingga 255 agar perangkat tersebut diunggulkan menjadi DR di satu segmen, atau memberikan 0 agar perangkat tersebut murni sebagai radar yang tidak akan pernah ikut serta dalam perebutan jabatan DR maupun BDR. Sebab berikutnya. Nah, di sebab ini kita akan diberikan contoh implementasi rekayasa pemilihan prioritas pada topologi referensi yang sudah berjalan. Nah, di dalam skenario ini kita mengubah prioritas interface gigabit Ethernet 0/0/0 milik R1 itu dari nilai default 1 dinaikkan menjadi nilai tertinggi yaitu 255 agar diproyeksikan menjadi DR baru. Sementara itu, interface R2 itu dibiarkan pada nilai default 1 untuk menjadi BDR, dan interface R3 diturunkan prioritasnya menjadi 0 agar dia melepaskan jabatan dan beralih menjadi radar. Setelah konfigurasi prioritas selesai, dimasukkan modul menekankan langkah-langkah krusial berikutnya, yaitu mengeksekusi perintah clear IP OSPF proses pada perangkat-perangkat tersebut untuk memaksa sistem mereset ulang database tetangga dan memicu proses pemilihan ulang atau realization berdasarkan parameter nilai prioritas yang baru. Sebab berikutnya. Nah, pada ini kita 23.10 syntax checker konfigurasi OSPF priority. Bagian itu berfungsi sebagai sarana latihan mandiri bagi siswa atau teknisi jaringan untuk menguji akurasi pengertian instruksi command line interface dalam mengubah nilai prioritas OSPF di dalam konfigurasi interface router. Nah, kalian bisa show all aja langsung ya kalau mau ngeliatnya. Oke, bab berikutnya. Nah, di subbab ini adalah lab mandiri ya untuk menggunakan software simulasi paket tracer. Jadi kalian bisa praktis di dalam ini. Mungkin itu saja untuk modul berapa 2.3 multi akses OSPF. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di bab 2.4 modif single area OSPF V2. Di bab ini kita akan mempelajari bagaimana cara memodifikasi parameter bawaan OSPF V2 agar penentuan jalur data menjadi lebih efisien, fleksibel, dan sesuai dengan kebutuhan infrastruktur jaringan modern kita. Mari kita bedah materi poin demi poinnya. Di poin 2.4.1 yaitu Cisco OSPF cost metric. OSPF menggunakan nilai cost atau biaya sebagai metrik untuk menentukan jalur terbaik, di mana nilai cost yang lebih rendah menandakan rute yang lebih baik. Nilai cost ini berbanding terbalik dengan bandwidth. Rumus dasar adalah reference bandwidth dibagi interface bandwidth. Nah, masalahnya secara default,
Cisco menggunakan reference bandwidth sebesar 100 Mbps. Hal ini membuat antarmuka fast Ethernet, gigabit Ethernet, dan 10 gigabit Ethernet memiliki nilai cost yang sama, yaitu 1. Untuk mengatasinya, kita perlu mengubah referensi bandwidth atau mengatur cost secara manual. Kita ke poin 2.4.2. Adjust the reference bandwidth. Nah, karena OSPF membulatkan hasil perhitungan ke atas menjadi bilangan bulat, antarmuka yang lebih cepat dari 100 Mbps akan tetap bernilai 1. Agar OSPF dapat membedakan jalur yang cepat dan jalur yang jauh lebih cepat, kita menggunakan perintah auto cost reference bandwidth sesuai Mbps-nya. Nah, di dalam mode konfigurasi OSPF perlu dicatat, perintah ini tidak mengubah kecepatan asli dan link tersebut, melainkan hanya mengubah perhitungan metriknya. Dan konfigurasi ini wajib diterapkan secara konsisten di seluruh router dalam domain OSPF. Lanjut di poin 2.4.3 OSPF accumulated cost. Nah, nilai metrik sebuah route yang muncul di tabel routing adalah total akumulasi cost dari router asal menuju ke jaringan tujuan melalui interface keluar. Sebagai contoh, jika semua router sudah dikonfigurasi dengan reference bandwidth 10.000, maka cost antar router menjadi 10 dan cost internal loopback-nya adalah 1. Maka total cost di R1 menuju LAN R2 adalah 11. Yang dapat kita verifikasi langsung menggunakan perintah show IP route. Coba scroll ke bawah deh. Ke bawah lagi. Nah, ini ya show IP route ini. Nah, lanjut kita ke 2.4.4. Manual set OSPF cost value. Kita bisa memanipulasi jalur pilihan OSPF menggunakan perintah manual set OSPF cost value. Secara standar, jika ada dua jalur dengan cost yang sama, router akan melakukan load balancing atau membagi beban traffic. Namun, jika administrator ingin menjadikan salah satu jalur sebagai jalur utama dan jalur lainnya sebagai cadangan atau backup, kita bisa masuk ke konfigurasi interface dan mengetik perintah IP OSPF cost IP. Nah, itu kan IP OSPF dan nilainya. Ini adalah cara paling rekomendasi untuk mengatur jalur lalu lintas data secara manual. Next, di poin 2.4.5. Kita melakukan pembuktian melalui tes flyfor to backup route. Ketika interface utama pada router sengaja kita matikan menggunakan perintah shutdown, OSPF akan langsung mendeteksi perubahan topologi tersebut. Secara otomatis, tabel routing akan diperbarui dan mengalihkan seluruh lalu lintas data melalui router cadangan melalui router tetangga lainnya, meskipun dengan nilai cost akumulasi yang lebih tinggi. Next, di 2.4.6 syntax checker ini, modif the cost value for R2 dan R3. Bagian ini merupakan latihan interaktif bagi kita untuk mengkonfigurasi perubahan nilai cost pada interface loopback dan interface fisik di router 2 atau R2 dan router 3 atau R3, serta memverifikasi hasil pada table routing OSPF. Next, di 2.4.7 hello packet intervals. Secara default pada jaringan point-to-point, paket hello dikirimkan setiap 10 detik ke alamat multicast semua router OSPF. Selain itu, ada yang disebut dead interval, yaitu masa tunggu router sebelum menganggap router tetangganya mati. Cisco menetapkan nilai dead interval sebesar 4 kali lipat dari hello interval, yaitu 40 detik.
Next, 2.4 verif hello and dead interval. Nah, pada poin 2.4 ini kita belajar cara verif hello and dead intervals menggunakan perintah show IP interface. Kita bisa melihat pengaturan waktu yang sedang berjalan. Kita juga bisa memantau sisa waktu hitung mundur dead time sebelum disegarkan kembali menggunakan perintah show IP OSPF naik bar. Coba ke bawahnya. Ada ke bawah lagi. Nah, show IP OSPF naik bar ya. Ingat, interval waktu ini harus sama persis di antara router yang bertetangga atau berhubungan jaksi tidak akan terbentuk. Nah, di 2.4.9 modif OSPF V2 interval. Jika jaringan membutuhkan pemulihan atau deteksi kegagalan yang lebih cepat, kita bisa mempercepat interval paket hello menggunakan perintah IP OSPF hello interval per detiknya ya atau secondnya. Ketika hello interval diubah, dead interval akan otomatis menyesuaikan atau kita juga bisa mengatur manual dengan perintah IP OSPF dead interval. Jika terjadi ketidakcocokan waktu antar router, hubungan tetangga akan langsung putus sampai router pasangan dikonfigurasi dengan waktu yang sama. Next, 2.4.10 desain teksnya coba dialin. Nah, kali ini simulasi difokuskan pada router 3 untuk memperbaiki masalah ketidakcocokan waktu mismatch dengan mengubah interval hello dan dead agar hubungan bertetangga antara R3 dengan R1 dan R2 dapat kembali pulih dan berjalan normal. Next, di 2.4.11 nah, ini paket tracker yang tugas mandiri. Pada poin 2.4.11 ini seluruh konsep yang sudah kita pelajari digabungkan dalam praktikum paket tracer. Kita akan mempraktikkan langsung penyesuaian reference bandwidth, manipulasi nilai cost, mengubah hello timers, serta melakukan verifikasi menyeluruh untuk memastikan modifikasi jaringan OSPF V2 kita sukses. Nah, kesimpulannya di modul 2.4 ini kemampuan modifikasi OSPF V2 memberikan kendali penuh kepada kita sebagai administrator jaringan untuk menentukan efisiensi jalur trafik dan kecepatan pemulihan jaringan jika terjadi gangguan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan lagi untuk modul 2.5 itu default route propagation. Yang pertama kita akan membahas tentang propagate default static route. Ya, jadi pada ini kita akan ini 2.5 atau 2.4 sih? 2.5 ya. Jadi yang pertama ini propagate default static route ini your network user will not to send paket sabar-sabar. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang propagate default static route in OSPF V2. Jadi di sini itu kita akan mengirim paket interface keluar pada jaringan Anda ke jaringan non-OSPF seperti internet. Di sini Anda perlu memiliki rute statis default yang dapat mereka gunakan. Nah, dalam topologinya pada gambar yang bawah pada gambarnya itu kita bisa lihat di sini R2 itu terhubung ke internet dan harus menyebarkan rute default ke R1 dan R3. Nah, router yang terhubung ke internet terkadang disebut router tepi atau router gateway. Namun dalam terminologi OSPF, router yang terletak di antara domain perutaan OSPF dan jaringan non-OSPF disebut router batas sistem otonom atau SBR. Oke, 2.5.2 min, tolong min. Ya.
Nah, pada di 2.5.2 tuh kita bisa melihat memverifikasi pengaturan rute default pada R2 menggunakan perintah show IP route. Anda juga dapat memverifikasi bahwa R1 dan R3 menerima rute default. Coba kita lihat yang bawah, tabel. Nah, perhatikan sumber rute pada R1 dan R3 adalah, kalian bisa lihat di sini statusnya. Iya, itu ada yang connect ya, ada yang connect, ada yang loopback. Terus di R1-nya pin, tolong pin. Nah, kalian bisa lihat di sini juga ada yang connect, ada yang loopback. Di R3-nya, R3 pin. Nah, kalian bisa lihat di sini ada yang connect, ada yang loopback, ada yang connect, ada yang loopback ya. Oke, mungkin itu saja. Yang di bawah eh, ada sebuah latihan pakai tracer, kalian bisa mencobanya, kalian bisa download. Oke, mungkin saja untuk subbab dari 2.5 ini tentang default route propagation. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke bagian yaitu 2.6 yaitu Verify Single Area OSPF V2. Nah, jadi pada bagian ini tuh kita membahas bagaimana cara memverifikasi atau mengecek konfigurasi OSPF V2 yang sudah dibuat. Nah, jadi verifikasi itu penting karena setelah mengkonfigurasi OSPF dilakukan, kita tuh harus memastikan bahwa router itu benar-benar sudah saling terhubung, sudah membentuk network, dan sudah bertukar informasi routing dengan benar. Oke, kita mungkin langsung saya ke bagian yang 2.6.1 yaitu Verify OSPF Network. Jadi pada bagian ini tuh kita membahas cara memverifikasi network OSPF. Nah, contoh perintah yang digunakan tuh seperti show IP OSPF network. Terus jadi perintah ini tuh digunakan untuk melihat apakah router sudah membentuk hubungan agensi dengan router tetangganya. Jika OSPF itu berjalan dengan benar, maka network itu akan muncul status full. Oke, terus kita lanjut ke, nah ini status full. Kita lanjut langsung ke bagian 2.6.2 yaitu Verify OSPF Protocol Setting. Nah, jadi selanjutnya ini kita membahas verifikasi pengaturan protokol OSPF. Nah, perintah yang digunakan itu ada show IP protokol. Nah, perintah ini tuh digunakan untuk melihat informasi penting tentang protokol routing yang sedang berjalan pada router. Pada OSPF, perintah ini itu dapat menampilkan proses ID, router ID, interface yang menjalankan OSPF. Terus ada sumber informasi routing dan juga administratif distance. Oke, terus kita lanjut ke bagian 2.6.3 yaitu Verify OSPF Process Information. Jadi pada bagian ini kita membahas cara melihat informasi proses OSPF. Nah, jadi perintah yang digunakan itu adalah show IP OSPF. Perintah ini tuh menampilkan informasi detail tentang proses OSPF pada router. Informasi yang ditampilkan itu antara lain adalah seperti proses ID, router ID, jumlah area, terus ada jumlah interface dalam area, dan kapan algoritma SPV itu terakhir dijalankan. Nah, kalau SPV atau sorter path first ini adalah algoritma yang digunakan OSPF untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuannya. Oke, terus kita lanjut ke bagian 2.6.4 yaitu Verify OSPF Interface Setting. Jadi kita tuh masih membahas verifikasi pengaturan. Nah, sekarang membahas pengaturan interface OSPF. Nah, perintah yang digunakan itu adalah show IP OSPF interface. Nah, jadi perintah ini itu menampilkan informasi detail pada sistem interface yang menjalankan OSPF.
informasi yang bisa kita lihat itu di antara lain tuh ada seperti IP address, terus interface, area OSPF, process ID, router ID, network type, cost, timer hello, dan date, serta jumlah network yang terhubung. Oke, selain itu juga ada perintah show IP OSPF brief. Nah, jadi perintah ini tuh digunakan untuk menampilkan ringkasan interface yang menjalankan OSPF. Dengan perintah ini tuh kita dapat melihat interface yang ikut dalam OSPF, area yang digunakan, IP address, host, state, dan jumlah networknya. Oke, kita lanjut ke bagian 2.6.5 yaitu sintak checker verify single area OSP v2. Nah, jadi pada bagian ini itu digunakan untuk memperhatikan perintah-perintah verifikasi single area OSP v2. Nah, jadi pada bagian ini tuh kita diminta untuk melakukan pengecekan konfigurasi OSP pada router, khususnya pada router 2 dan router 3. Yang digunakan itu ada show IP interface brief. Nah, jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan ringkasan status IPv4 pada router. Nah, dengan perintah ini tuh kita bisa melihat apakah interface aktif dan apakah IP address itu sudah sesuai. Oke, lanjut kita ke bagian ya. Nah, bagian terakhir ini kita ada aktivitas yaitu seperti latihan dari packet tracer, yaitu yang verify single area OSPF2. Oke, mungkin ini bisa dilakukan latihan. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Di modul 2 ini kami sudah menjelaskan semuanya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.